Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Pembahasan kita sampai ke dalil-dalil tentang ibadah qalbiyah, ibadah hati yang banyak manusia terjatuh dalam kesyirikan. Yang lalu dibahas tentang khauf, yaitu takut. Karena khauf ini juga termasuk ibadah hati. Selanjutnya kata beliau, wa dalilur roja'i, dalil roja, bahwa roja ini termasuk ibadah juga. Wa dalilur roja'i qauluhu ta'ala, dalil roja bahwa roja itu ibadah adalah firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan. Yarju ini roja. Barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabb-nya, falya'mal amalan salihan, maka beramalah dengan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan seseorang atau dengan sesuatu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa itu ar-roja? Ar-roja'u, roja, dan roja ini menjadi sifat ibadah. Misalnya kita sholat, di dalam sholat itu harus ada rojaknya. Apa itu roja? Tam'ul insan, keinginan manusia, fi amrin qaribil manal, untuk memperoleh keinginan yang dekat. Kalau sholat yang diinginkan, sholatnya dicintai, diterima oleh Allah. Keinginan supaya sholatnya diterima Allah itu namanya roja. Maka kalau sholat tidak ada keinginan itu, nanti sholatnya hambar istilahnya. Dan ini menjadi satu sayap, karena sayap daripada ibadah itu dua. Orang sholat itu berjalan menuju Allah, sayapnya itu khauf dan roja. Khauf itu apa? Rasa takut yang sudah kemarin dibahas. Takut apa? Takut kalau sholatnya tidak diterima. Terus sayap kedua roja. Apa roja? Kepingin. Apa yang diinginkan dari sholatnya? Kepingin sholatnya makbul, diterima. Nah, waqad yakunu, ada kalanya yang diinginkan itu fi ba'idil manal, suatu yang masih lama. Kalau di dunia ini, sholat itu bisa menjadi penenang jiwa di dunia dan bisa menghilangkan perbuatan jelek. Sebagaimana ayat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar di dunia. Kalau di akhirat tentu pahala dan surga. Keinginan-keinginan mulai dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat itu namanya roja, yang harus menjadi sifat ibadah, sifat sholat. Maka kalau sholat saja cuma ikut gerakan-gerakan tanpa ada keinginan, tanpa ada rasa cemas, nanti sholatnya hambar istilahnya. Kamu kenapa sholat? Misalnya, nggak apa-apa sholat. Nah,
Kalau ditanya, kalau saya sholat ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, itu namanya apa? Roja. Terus apa lagi? Saya takut nanti dimurkai Allah. Saya takut dimasukkan neraka Allah. Itu namanya apa? Khauf. Nah, maka dua ini menjadi dua sayap orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepalanya daripada ibadah itu mahabbah, cinta. Jadi kepalanya itu cinta, kemudian sayapnya khauf dan roja. Maka yang namanya kepala itu di depan. Jadi penyebab sholat itu hidup. Maka kalau hewan atau burung nggak ada kepalanya, itu mati. Sama sholat tidak ada cinta, itu juga mati. Sholatnya itu mati. Namanya mati nggak ada nilainya. Misalnya sholat tapi penuh kejengkelan, karena mesti kalau nggak cinta ya jengkel. Nggak ada kemudian nol, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya yang menjadi pendorong saya sholat karena cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena ini diperintah oleh Allah. Allah yang telah mengaruniakan berbagai kenikmatan pada saya. Diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang saya tidak bisa menghitungnya. Maka saya cinta kepada sholat. Nah, cinta menjalankan perintah Allah. Saya senang menjalankan perintah Allah. Senang, cinta, ridho. Ini masuk kepala daripada ibadah. Jadi saya ulang bahwa kepala dari ibadah itu mahabbah, cinta. Adapun sayapnya apa? Roja dan khauf. Nah, warraja'u, raja kata beliau, al-mutadamminu lidzulli wal khudu. Raja itu menuntut orangnya untuk at-tadallul wal khudu. Raja yang bermakna seperti itu merendah, memasrahkan diri kepada yang diharapkan. Kalau tadi salat yang diharapkan apa? Diridhoi oleh Allah salatnya, dicintai oleh Allah, diterima salatnya. Nah, karena tidak semua salat itu diterima. Ada kata Rasul, salatnya nanti di hari kiamat diserupakan gombalan kemudian dilemparkan ke wajah orang yang salat tadi. Nah, maka roja yang bermakna tunduk atau bermakna merendah kepada yang diharapkan yaitu Allah, la yakunu illa lillah, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Kita tidak bisa merendah tunduk pada selain Allah Azza wa Jal. Walaupun kita misalnya ada harapan pada selainnya. Misalnya berharap kita sedang melamar pekerjaan misalnya. Kan di situ ada harapan lamarannya diterima. Atau kalau lagi kasmaran pada pasangannya, kan keduanya berharap diterima oleh pasangannya. Kemudian pasangannya minta, oh saya mau kalau sampean mau gundul. Loh kok minta gundul? Ya itu tanda kecintaan misalnya. Seperti orang tawaf, ya. Seperti orang tawaf kan digundul itu. Nah sehingga di sini gundul kepalanya dalam rangka ini ditunduk pada kemauan yang diharapkan. Nah, terus nanti kalau sudah gundul harus menyiapkan ini ayam hitam meles, mulai cucuknya, kakinya hitam semua, 3 biji, dibuat engkung. Apa engkung?
Ditaruh di atas tumpengan. Oh siap, kata karena dia sudah kasmaran, sehingga walaupun kesyirikan. Nah, yang seperti itu tunduk dan pasrah kepada yang diharapkan, karena berharap diterimanya lamarannya sampai berani melanggar agama Allah seperti ini, nah ini tidak boleh. Ini harus hanya kepada Allah. Oh maaf ya, seperti itu saya tidak bisa, itu melanggar akidah. Nah, wasarafahu dan memalingkan ketundukan, kerendahan atau merendahkan diri li ghairillah kepada selain Allah, syirkun, itu bisa masuk syirik. Imma asgharu, bisa jadi syiriknya itu syirik kecil, wa imma akbaru, atau syirik besar. Bihasbi ma yakumu biqalbir raji, tergantung sejauh mana tingkat kebergantungan, tingkat ketunduan orang yang berharap di dalam hatinya kepada yang diharapkan tadi. Pokoknya diterima apapun yang mau sampean minta, saya terima. Tidak bisa, Muslim, mukmin tidak begitu. Harus dilihat, nah ini kan hak Allah. Ya, kalau sampai bilang apapun yang kamu mau, aku siap. Oh iya, potong jenggotnya, siap. Kayak gitu. Pokoknya diterima lamaran saya. Nggak boleh nikah lagi, siap. Nah, saya nggak mau dita'adud, siap. Kayak gitu. Nah, ini namanya cinta buta sudah ya. Waqad istadalla al-mu'allifu biqaulihi ta'ala, bahwa berharap yang bermakna tunduk pasrah hanya kepada Allah. Nah, itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin atau berharap bertemu Allah, liqa ini bertemu. Falyamal amalan sholihan, maka beramal amalan soleh. Enggak bisa semua diamalkan, harus yang soleh. Yang soleh itu bagaimana? Yang ikhlas karena Allah dan mencocoki ajaran, contoh, dalil dari Rasulullah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan Rabb-nya di dalam beribadah kepada siapapun. Wa'lam, ketahuilah, annar roja'a, bahwa roja al-mahmud, jadi roja itu ada yang mahmud. Apa mahmud? Mahmud itu yang dipuji. Ini si maf'ul namanya. Fi'il madinya apa? Hamida, yahmadu, hamdan. Hamidun itu isim fa'ilnya. Mahmudun itu isim maf'ulnya, yang dipuji. Sesungguhnya roja yang dipuji oleh Allah, oleh syariat, oleh Islam, la yakunu illa liman amila bi ta'atillah. Nah, roja itu tidak dibenarkan secara syar'i kecuali orang yang beramal menjalankan ketaatan, wa raja sawabaha, dan mengharap pahalanya. Artinya kalau cuma rojak saja itu bisa semua orang ya. Sampean Pak pengen nggak masuk surga? Mesti mungkin sampean langsung ditempeleng, sopo sing nggak pengen masuk surga, mesti gitu. Tapi beramal Pak enggak? Nah itu ya. Nah ini makanya kok gak sholat?
Sholat dalam hati, eling. Nah, sholat itu kan dungo asalnya secara bahasa. Sholat itu berdoa. Saya sudah berdoa, minta pada Allah gak dimasukkan neraka. Itu kan sudah sholat saya. Nah, sholat dalam hati namanya eling. Nggak perlu apa rukuk sujud. Nah, masih rukuk sujud itu ya belum tentu. Mati sudah. Nah, maka kalau semua orang pasti ketika ditanya apakah sampean ingin masuk surga, nggak ada yang menjawab nggak kepingin. Sampean apa nggak takut neraka? Semua orang jawab takut. Semua mengatakan takut neraka. Tapi makanya di sini dikatakan orang itu tidak dikatakan berharap dengan harapan yang terpuji kalau tidak beramal. Lelek sampean pengen surga, ya harus jalani sebab-sebabnya. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholatnya, ngajinya, tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Autaba min maksiatihi, atau berharap yang terpuji itu bertaubat dari maksiatnya, waraja qabulu taubatihi, dan berharap diterimanya taubatnya. Fa ammar raja'u, adapun orang berharap bila amalin, orang berharap tanpa amal, ingin masuk surga tidak menjalani sebab-sebabnya, takut neraka tapi malah menjalani sebab-sebab masuk neraka, fahuwa ghururun. Maka itu ghurur. Apa ghurur? Tertipu. Wa tamannin. Apa tamanni? Tamanni itu berangan-angan yang enggak mungkin. Usianya 70, aku pingin muda lagi. Kepingin digendong lagi sama ibuku. Itu namanya tamanni. Nah, madmumun yang seperti itu madmum. Apa madmum? Jelek. Nah, ini roja. Kemudian yang berikutnya, wa dalilut tawakkuli, dalil tawakal. Bahwa tawakal ini termasuk ibadah qalbiyah. Bahwa tawakal ini harus kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah lah bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Di surat Al-Maidah. Wa qala, dan juga difirmankan oleh Allah, wa man yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuhu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah telah mencukupinya. Nah, ini dua ayat yang beliau bawa. Apa itu tawakal? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tawakkulu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaihi. Tawakal pada sesuatu itu artinya bersandar padanya. Nah, menyandarkan hati. Wa tawakkul 'ala Allah, kalau tawakal kepada Allah apa artinya? Al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, kifayatan, merasa cukup dengan Allah, wa hasaban, dan penuh harap. Nah, fi jalbil manafi'i, untuk mendapatkan yang manfaat. Ketika misalnya orang itu naruh biji jagung, sudah dilobangi tanahnya, sudah pakai sapi itu apa namanya? Diberujul, dibajak. Tanahnya sudah dibajak, sudah dikecik, lubang-lubang.
Kemudian ditaruh di situ biji-bijian, ada biji jagung, ya biji-bijian. Setelah itu apa? Tawakal, orangnya pulang. Tidak mungkin di situ kemudian menumbuhkan, membelah bijinya, itu tidak bisa. Dia bersandar kepada Allah. Merasa cukup kepada Allah, dia pulang. Itu namanya tawakal, bersandar pada Allah. Fi jalbil manafi'i, untuk memperoleh manfaat. Apa manfaatnya? Tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Nah, wadaf'ul madar, dan di dalam terhindarnya dari yang membahayakan. Terhindar dari tikus, terhindar dari hama, wereng, terhindar dari pencuri, perusak, diserahkan kepada Allah. Al-i'timad, itu namanya tawakal. Wa huwa min tamamil iman, tawakal kepada Allah yang seperti ini termasuk kesempurnaan iman. Wa alamatihi, dan termasuk tanda iman. Nah, sehingga dia tidak melalaikan ibadahnya. Nah, karena sudah tawakal kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa idza sadaqal abdu, kalau hamba itu benar, fi i'timadihi, di dalam bersandar Allah, kepada Allah, kafahullahu ta'ala, maka Allah akan mencukupi ma ahammahu, apa yang dia inginkan. Nah, cuma untuk percaya kepada Allah ini yang kadang orang kurang. Nah, sehingga sampai agamanya itu terlalaikan. Sudah punya toko sana, mesti kalau sudah sana laik, si sana sudah jalan, ini uang ada, mesti ingin buka di kecamatan lain, pasar sana, Keturen, Turen sudah jalan, pingin nang wajah sudah jalan, pingin nang Bululawang, itu terus seperti itu, sampai nggak ada waktu untuk mengurusi agamanya. Nah, maka dia menjadi bulan-bulanan, ya, disebut dengan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahlatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu berjalan ke belakang, lari ke belakang dunia itu. Semakin menjauhi diri kita. Sementara akhirat itu berjalan ke depan, menghampiri kita. Walikullin minhum banunun, masing-masing dunia dan akhirat itu punya anak-anak. Banun itu jamak daripada ibnun, ya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anaknya akhirat, jangan menjadi anaknya dunia. Namanya anak ditimang-timang, ya, disayang-sayang. Sampai ulama mengatakan, atau seperti bola di kaki anak kecil, tendang ke selatan, tendang ke utara, gak bisa diem urusan dunia. Jadilah anak akhirat. Kalau jadi anak akhirat paling enak. Bagaimana iman saya bertambah? Terus gimana caranya? Duduk, dengarkan taklim. Bab ini selesai, mencapai istirahat, sebentar lagi nambah lagi, sebentar lagi ngedengarkan taklim yang sama, terus ditambah imannya. Dan itu tidak akan merasa kenyang. Sebagaimana dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan kalau hati itu bagus, hati itu suci, bersih, orang itu tidak akan merasa kenyang dengan Al-Quran. Hari ini sekarang lagi membahas satu ayat. Mesti ketika membahas satu ayat dia paham maknanya, akan membuahkan rasa penasaran, rasa haus kepada ayat berikutnya. Sehingga terus seperti itu. Manusia hati itu merasakan haus seperti badan merasakan haus. Bahkan rasa hausnya hati lebih cepat daripada rasa hausnya badan. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Manusia membutuhkan makanan itu hati membutuhkan makanan lebih daripada badan yang membutuhkan makanan. Karena kalau badan butuh makanan mungkin sehari itu sekali atau 2 kali. Adapun hati butuh makanan itu likulli nafasin, pada setiap nafas. Karena semua perbuatan itu harus didasarkan pada ilmu. Barang siapa yang bersandarnya kepada Allah itu benar, maka Allah berjanji untuk memenuhinya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Yang penting sudah bisa beribadah. Jangan sampai nggak sempat taklim, nggak sempat sholat jamaah, sibuk dengan dunia. Aika fihi, maksudnya Allah akan mencukupinya. Summa itma'annal mutawakkilu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa orang yang bertawakal dengan firman-Nya, innallaha balighu amri, Allah yang akan memenuhi apa yang mereka inginkan. Fala ya'jizu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Artinya Allah itu maha kuasa, maha bisa. Apa yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa melemahkannya. Wa'lam, ketahuilah, anna tawakkula anwa'un, bahwa tawakal itu macam-macam. Al-awwalu, yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Wa huwa min tamamil iman, tawakal kepada Allah ini termasuk kesempurnaan iman. Wa alamati sidqihi, dan tanda benarnya keimanan seseorang. Orang yang beriman tawakal kepada Allah. Kalau tadi ya orang nanam tawakal pada Allah, ditinggal sawahnya. Kemudian demikian juga ketika orang punya toko, ditata tokonya, dibuka, dibersihkan, sudah ditata rapi. Kemudian ngapain dia? Ambil kursi, duduk dia. Nah, nanti dia hatinya diserahkan kepada Allah setelah dia berbuat, menata usahanya, menata dagangnya. Wa huwa wajibun, tawakal kepada Allah ini hukumnya wajib. La yatimul imanu illa bihi, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali bertawakal kepada Allah. Asani, yang kedua, tawakkulus sir. Sir ini artinya yang samar, sembunyi. Bagaimana itu? Bi an ya'tamida ala mayyitin, yaitu orang bersandar pada mayit. Fi jalbi manfaatin, untuk mendapatkan manfaat. Karena anak saya mau ujian, atau suami saya mau naik pangkat, atau saya mau naik pangkat, dia datang ke kuburan. Mbah, saya besok mau ujian naik pangkat. Ini sedikit sesembahan. Apa yang dibawa gitu?
serabi kadang ya, apem ini sedikit. Nah, dari saya. Kemudian dia bersandar di situ. Tolong ya, Mbak. Nah, hatinya bersandar ke kuburan. Atau tidak datang ke kuburan, tapi orang yang mayitnya itu jauh non di sana. Dan disebut namanya ketika dia berdoa. Ya Syekh, ya Husain, ya Hasan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Audaf imadaratin atau menolak bahaya. Mungkin lagi dikejar-kejar polisi, jadi tersangka misalnya. Nah, kemudian dia datang ke sana sini. Fahada sirkun akbaru, maka ini syirik besar. Kalau bersandal pada mayit, ya. Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqidu. Karena orang tidak akan bersandar pada mayit dan tidak akan datang ke kuburan. Illa mimman ya'taqidu, kecuali orang yang meyakini anna lihadzal mayyita, bahwa mayit ini tasarrufan bisa berbuat sirriyan secara sembunyi fil kauni di alam ini. Oh bisa, nyatanya saya sering ke sana kok bisa. Toko saya makin laris, pertanian saya aman karena saya rajin ke sana. Dan saya benar-benar berterima kasih padanya. Tawakal hatinya pada si mayit. Wala farqa baina an yakuna nabiyan. Apakah mayitnya itu berupa nabi? Makanya kalau datang ke Saudi, orang mendekati kuburan Nabi kemudian minta-minta di sana, pentung sama askar sana. Kata orang Indonesia yang kena pentung, dasar Wahabi. Nah, karena memang seperti ini ajaran Wahabi, tidak boleh orang itu minta pada atau bersandar pada mayit. Bersandar itu pada Allah. Mana dalilnya? Tadi itu sudah kita baca. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah bertawakalnya kalau kalian beriman. Jauh-jauh dari Indonesia perlu ziarah ke kuburan Nabi. Ngapain Pak kesini? Kemarin kan sudah umroh. Iya, kemarin umroh, sekarang mau ziarah ke kuburan Nabi. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh ziarah sampai jauh-jauh ke luar negeri. Nah, awalian atau mayitnya itu wali. Kalau di Indonesia banyak, ada 10 katanya. Ramai itu. Berbagai hajat, berbagai kebutuhan. Intinya kebutuhannya itu 2. Ingin manfaat, ingin menolak mudarat, bahaya. Cuma itu. Nah, dan itu ketat. Kalau mau masuk harus jongkok, bayar dulu, bawa kembang. Nah, taugutan atau taugut adullah. Nah, itu yang kedua. Tawakul asir. Nah, asalisu yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghairi. Tawakal atau pasrah pada yang lain. Fima yatasarrafu fihil ghairu. Dalam perkara yang oleh yang lain tadi bisa, mampu. Ma'asyuri, yang disertai kesadaran. Bi'ului martabati, tingginya martabat orang yang dipasrai. Nah, wa in hitati martabatihi al-mutawakkali, dan
cakupan martabat atau derajat orang yang dipasrai tadi. Mithlu contohnya an ya'tamida alaihi fi husulil maksi. Jadi untuk lamaran saya biar diterima, saya langsung menemui direkturnya. Karena direktur sudah tertinggi. Nah, kemudian dia sudah kenal banget dengan direkturnya perusahaan, direktur PT-nya. Dan dia yakin namanya direktur kan sudah di bidangnya. Wa nahu hadza fa hadza nau'un minasyirki al-asghar. Yang seperti ini pun itu masih termasuk syirik kecil. Liquwati ta'alluqil qalbi, karena kuatnya ketergantungan hati bihi, dengan orang yang dipasrai tadi. Atau kalau ingin jabatan, ngelamar jadi polisi, jadi tentara misalnya, langsung nemui komandannya misalnya. Dan di hatinya muncul ini kepasrahan, tawakalnya pada komandannya. Nah, enggak ada enggak ada ini apa namanya? Enggak ada apa namanya itu? Bayar itu namanya apa? Sogok. Nah, bahasa Arabnya itu murtasi. Murtasi itu arrosi wal murtasi finnar, itu hadisnya ya. Yang nyogok dan yang disogok itu di neraka. Ini enggak nyogok, tapi karena dia memang sudah atas, paling atas. Kemudian hatinya bersandar padanya. Nah, maka ini gimana hukumnya? Syirik kecil. Nah, Amalau itamda alaihi, tapi kalau dia bersandar kepada direktur tadi, ala annahu sababun, dengan meyakini bahwa itu hanya sebab, wa anallaha ta'ala huwa alladhi qaddara, dan tetap meyakini bahwa Allah yang menakdirkan. Sehingga dia cuma nyerahkan baik-baik pada komandannya. Hatinya tetap kepada Allah. Komandan itu cuma, direktur tadi cuma diyakini sebagai apa? Sebab. Diterima tidaknya tergantung apa? Takdir Allah. Nah, wa anallaha ta'ala huwa alladhi qaddara dzalika ala yadihi. Fa inna dzalika la ba'sa bihi. Yang seperti ini enggak apa-apa. Maka ini disebut tawakal itu ibadah hati. Sama-sama nyerahkan, sama kan mungkin ada dua orang, Ali sama Ahmad, nyerahkan bareng, semua baik-baik, cuma yang satu tadi bersandar hatinya pada bosnya, bukan meyakini sebagai sebab. Itu Ahmadnya, Ali enggak, Ali ya. Idza kana lil mutawakkal alaihi atharun sahihun fi husulihi. Tapi yang diserai, yang dipasrai memang dia orang yang kompeten. Nah, yang kompeten. Ingin diterima kok malah nyerahkan ke satpamnya yang jauh tingkatannya dari direkturnya. Nah, ketiga, ya tadi ini bersandar pada yang lain, tapi perkara yang bisa dilakukan, maka di situ dilihat kondisi apa? Hatinya. Kalau hatinya bergantung, masuk syirik kecil. Tapi kalau bersandar pada orang mati, apa? Syirik besar. Nah, ini penting. Ar-rabi'u yang keempat, at-tawakkulu 'alal ghairi. Sama dengan yang ketiga tadi. Tawakal pada yang lain
Fima yatasarrafu alaihi al-mutawakkilu atau fima yatasarrafu fihi al-mutawakkilu, dalam perkara yang bisa al-mutawakkalu ini ya, dalam perkara yang memang bisa dilakukan oleh yang diserahi. Saya pasrah karena dia bisa. Bihaitsu yanibu ghairahu, dalam makna dia yang dipasrah itu sebagai ganti dirinya. Fi amrin yajuzu fi, dalam perkara yang diperbolehkan. Fin an-niyabatu, dalam perkara yang boleh diwakilkan. Fahadza la ba'sa, yang keempat ini boleh, tidak ada syirik kecilnya. Bidalalatil kitab was sunnati wal ijma', berdasarkan dalil Alkitab, dalil sunnah dan ijma'. Faqad qala Ya'qub li bani, Nabi Ya'qub berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Nah, idhabu, pergilah, fatahassasu min Yusuf wa ahi, maka carilah dari Yusuf dan saudaranya. Siapa ini? Binyamin ya, yang sekandung adiknya Yusuf itu. Ini anak-anaknya ini yang 12 itu, yang membuang Nabi Yusuf ke sumur itu. Nah, di sini Nabi Yakub menyuruh anaknya, pasrah kepadanya, anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya, karena dilaporkan hilang ke abinya. Kalau yang adiknya mencuri, kena sandera. Nah, wa wakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua bolehnya tawakal pada yang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi menyerahkan, memasrahkan alat sedekati, tentang zakat, ummalan wa huffadhan, pada amil-amil dan penjaga, termasuk Abu Hurairah ya. Wa wakala fi itsbatil hudud wa iqamatiha, dan menyatakan di dalam menetapkan batasan-batasan dan melaksanakan hudud. Hudud itu hukuman had. Jadi Rasulullah SAW tidak motong tangan langsung, tapi nyuruh kepada orang yang mencuri sampai kena hukuman had namanya. Wa wakala Aliya ibni Abi Thalibin, Rasul juga menyerahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fi hadyihi, di dalam menyembelih hadi korban, fi hajjatil wada, pada haji perpisahan beliau, an yatasaddaqa bijuludiha wa jalaliha, agar Ali menyembelihnya kemudian disirkulasikan, baik itu kulitnya maupun daging-dagingnya semuanya, nggak boleh dijual dagingnya, kulitnya. Wa ayyan hira, dan Rasul menyerahkan kepada Ali untuk memotong nahr ini ya, berarti ini unta, ma baqiya minal mi'ah ba'da'an nahara sallallahu alaihi wasallam biyadihi salasan wa sittin. Dari 100 Rasulullah memotong sendiri 60, berarti tinggal 37 ya, diserahkan pada Ali untuk melanjutkan. Boleh seperti itu dalam perkara yang bisa. Nah, wa amal ijma', adapun ijma' ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Ijma' itu sudah maklum.
Ini bab tawakal, ada 4 macam tadi. Jadi tidak bisa langsung kita katakan tawakal itu pada selain Allah itu syirik. Nggak bisa mutlak seperti itu. Perlu bahasan ya. Menyerahkan urusan pada yang lain itu dilihat. Nah, masih ada rincian, ada yang sampai syirik besar, ada yang sampai yang cuma syirik kecil. Satu lagi, wadalilur raubah warrahbah wal husyu'i. Ini kok 3 karena dalilnya 1. Dalil raubah, rohbah dan husyu' ini juga 3-nya ini masuk ibadah hati yang harus ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh dipalingkan pada selainnya. Apa itu raubah? Apa itu rohbah? Apa itu husyu'? Nah, dan itu hanya untuk Allah. Allah berfirman, innahu kanu, sesungguhnya para nabi itu yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. Ini doa, ini ibadah ya. Nah, ini disifati oleh Allah. Rohoban, dengan penuh harap. Warohaban, penuh cemas. Ini dekat dengan makna rojak tadi, rohoban itu rohbah. Wa kanu lana khoshi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. 3 kan ya, rohbah, rohbah, khusyuk. Apa itu di atas ya? Rohbah itu apa? Rohbah mahabbatul wusul. Mahabbah itu cinta ya. Cinta untuk sampai ila syai'il mahbub, kepada yang cinta atau senang untuk sampai kepada yang diinginkan, yang dicintai. Kalau kita ingin surga, cinta kalau kita sampai ke surga. Nah, warrohbah, kalau rohbah seringnya diartikan cemas. Rohbah itu al-khawfil al-musmiru lil harbi. Rohbah itu artinya takut yang menyebabkan orangnya lari. Minal makhawif, dari yang ditakuti. Nah, fahiyah, maka rohbah itu khaufun makrunun bi amalin. Khauf, rasa takut yang disertai dengan amal. Saya takut neraka, maka dia tinggalkan maksiat. Nah, padahal di sini Allah sedang mensifati orang yang berdoa kepada Allah. Nah, kalau tadi ini juga harus menjadi sifat, karena ini sama dengan khauf, sifat ibadah tadi. Salat ini harus ada rohbahnya. Cemas, takut, khawatir, jangan-jangan salat saya tidak diterima. Dan harus disertai amal. Kalau takut ya hati-hati, jangan seenaknya berwudu, jangan seenaknya salat. Nah, harus khusyuk. Maka di sini dikatakan oleh Allah, wa kanu lana khoshi'in. Dan ini 3-nya harus jadi sifat salat. Nah, bajunya bau, badannya bau, pakai sarung nggak beres. Nah, pakai kopiah miring-miring, salatnya mencelek-mencelek. Nah, itu rasa takutnya kurang, rohbahnya kurang. Mestinya sebaik-baiknya pakai minyak wangi, mandi jangan bau kecut. Nah, keringetan sholat. Nah, pakaiannya nggak pernah disetrika, lusuh dan seterusnya. Karena Allah berfirman, apa itu? Ittakhadhu zinatakum indal masjid. Ittakhadhu zinatakum indal masjid, atau kama qala Allah Ta'ala. Ambil atau jadikan perhiasanmu itu ketika kamu ke masjid.
masjid tidak kopian, kemudian pakai kaos oblong. Nah, itu melanggar ayat, tidak sopan pada Allah. Pada penguasanya saja tidak akan berani kayak gitu ya. Kalau khusyuk, jadi rohbah tadi disertai amal ya. Khusyuk itu apa itu? Adzallu wa tatamun li'izmatillah. Khusyuk itu artinya merendah terhadap keagungan Allah. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni. Nah, dengan menyerahkan diri kepada keputusan Allah, kehendak Allah, al-kauni wasyar'i. Nah, wallahu a'lam. Ini tentang khusyuk di dalam akidah. Pembahasan banyak dalam masalah ini. Insyaallah pelajaran akidah sore ini sampai ke khusyuk. Nah, mudah-mudahan menambah akidah kita, menambah iman kita, menambah kuatnya istiqomah kita di jalan yang Allah ridhoi, sekaligus menjadi kuatnya iman kita dan menjadi bersih dari noda-noda hati. Dan itu memang konsekuensi kalau hati makin kuat, itu noda-noda hilang. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan doa ketika sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu pembersihan hati. Ya Allah, jauhkan saya dan kesalahan saya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Biar saya di timur, kesalahan saya di barat sana. Jangan dipertemukan saya dengan dosa-dosa. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kok nambeng, maka dia sholatnya yang kurang hadir. Nah, Allahumma nakini. Nah, kalau yang pertama Allah maba'in ini sesuatu yang belum terjadi. Ya, dosa saya biarkan di sana di barat, jangan pertemukan dengan saya, kan belum terjadi. Kalau Allahumma nakini, ini suatu yang sudah ada pada diri saya. Nakini itu bersihkan. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu min adanas. Sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih. Kenapa kok putih, kok enggak yang hitam atau yang merah? Maksudnya di situ kalau pakaian putih, namanya pakaian putih, kena noda kecil saja dia kelihatan. Maksudnya sebersih-bersihnya. Ya. Kalau hitam banyak nodanya kan tidak kelihatan. Tapi kalau pakaian putih, kemudian terakhir Allahumma silni min hatayaya, cucilah kesalahan-kesalahan saya bisalji bil ma'i wasalji wal barat, dengan air. Nah, dengan air ini bersih. Tapi kalau dengan salju, dengan es, itu mengokohkan, menjadikan hati itu kayak batu halus, kena debu, merusut debunya, itu maksudnya. Nah, kenapa kok pakai es? Padahal air panas lebih cepat untuk membersihkan. Karena dosa itu panas sifatnya. Kalau panas, tambah panas, ya tambah panas. Tapi kalau panas, dengan es, semakin kokoh, semakin kuat. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.